subscribe dulu. Jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya. Hai guys, karena kita lagi OTW ke Liverpool, terus itu it takes 3 hours from London, jadi kita mau ngobrolin sesuatu. Nah, topiknya kali ini apa mbak? Tentang wanita. Nah, isunya itu diangkat IG dari seseorang, tapi aku nggak tahu itu siapa, jadi nanti bakalan ya. Oke, background story Afia Segaf itu adalah seorang co-founder dari Female Daily. Jadi buat kalian yang suka dunia kecantikan pasti tahu beliau. Sebagai komentar yang dihadapi wanita, kayak misalnya cewek suka dandan tapi jangan terlalu menor, harus kelihatan effortless. Terus lo jangan gendut-gendut dong, lo olahraga dong, tapi lo juga jangan kekar-kekar karena cowok takut sama cewek kekar, kayak gitu-gitu. Terus kayak tuh, jadi banyak sekali pendapat-pendapat di masyarakat, terutama yang besar di budaya patriarkis yang merendahkan wanita. Oke, jadi topik yang kita mau bahas ini tentang bagian mana? Tentang ya pendapat masing-masing aja tentang feminisme, tentang budaya patriarkis kayak gitu. Mungkin dari Rica dulu atau dari Uni atau dari Mbak Ayu? Oke, karena aku nggak tahu banyak hal tentang wanita dan bagaimana itu, jadi karena aku sedikit laki-laki. Nggak gitu Kak. Jadi gini Kak, kan kalau kan Rica tomboy, aku juga tomboy. Aku bukan tomboy, saya lebih ke cuek. Cuma pernah nggak sih kayak kita yang cuek terus tahu-tahu kayak kamu ngapain berkiprah, ibarat kamu ngapain berkarir kayak padahal wanita itu harusnya di rumah. Iya, kayak gitu. Kayak misalnya seumuran Rica pernah nggak sih kayak ditanyain, Rica gimana pacarnya kapan nikah, kayak gitu-gitu pernah nggak sih? Oh, kayak maksudnya kayak kelamaan juga kayak orang komentar, wah terlalu lama. Rica tahu nggak sih ada yang komentarin, kan Rica suka sama Taylor Swift ya, jadi ada yang bilang kayak oh dia sekarang usianya udah 30 tahun, bayangin ada 90% telur yang subur terbuang karena dia nggak nikah kayak gitu. Jadi menurutku sih itu lebih ke prioritas orang sih ya, karena kayak ada orang yang prioritasnya karir, ya udah dia nggak peduli mau berapa sel telur yang terbuang, dia nggak peduli karena dia prioritasnya karir. Nah kalau aku sih dua-dua prioritas, tapi kalau sekarang utamaku studi, baru nikah nanti aja. Kalau Mbak Ayu gimana? Kalau aku ya yang nanggapin itu masalah stigma itu sebenarnya stigma itu kayak balik lagi ke kita ya. Malah kalau aku balik lagi prioritas perempuannya itu kan kita nggak bisa menjudge, dan itu nggak bisa overgeneralize gitu semua prioritas orang. Jadi kayak ada yang mau studi dulu, ada Dan yang semuanya ada pace-nya nggak sih? ada pace-nya. Karir terus keluarga terus. Jadi kayak hidup itu tuh dynamic dan fleksibel. Jadi kadang kita harus mungkin kayak 100% di keluarga, kadang juga mungkin 80% aja gitu. Oh, BTW Mbak Ayu umurnya berapa tahun? 27 Tapi gitu. belum menikah. Belum menikah. Society ya, kalau masalah society pasti dapat tekanan ya. Apalagi misalnya aku backgroundnya kan cukup garis keras juga, masalah kultur apalagi Bugis kan gitu. Pasti itu perempuan di atas 25 itu udah dianggap kayak sesuatu yang salah kalau nggak nikah gitu, dan udah sering banget kayak dijodoh-jodohin atau di apa gitu. Karena terus budayanya emang ada budayanya kayak gitu. Cuman kan balik lagi ya, itu pertama menikah itu bukan sesuatu yang kayak kamu karena kamu umur kamu segini gini enggak, tapi balik lagi kamu udah siap atau belum. Punya pasangan itu more than just having someone by your side. Kalau aku mendefinisikan menikah itu pengen menikah karena memang sudah butuh support system yang lain selain teman dan keluarga. Jadi sudah butuh ada support system yang lain aja sih sebenarnya. Jadi waktu pas aku mau menikah tuh ibuku bilang kalau kamu mau nikah loh, bayangin kamu misalnya nanti usia 70-an, sementara kamu sekarang usianya segini, kamu mau menghabiskan waktu 50 tahun dengan orang yang sama. Kamu sanggup. Itu adalah ibu kan cerai kan, Jadi benar-benar langsung di challenge ya. langsung di challenge kayak gitu terus habis itu kayak seru ya. Nah, karena ibuku bilang kita bakal hidup sebegitu lama sama orang yang sama, apakah kita bersedia untuk berkompromi gitu. Menurut aku kayak segala hal sih, mau pernikahan atau karir atau sekolah, itu kan banyak sekali kompromi yang harus kita ambil. Jadi jujur ya, kalau pendapat aku pribadi ya, kondisi orang beda-beda deh kayaknya. Nggak bisa kita nyamain timeline hidup satu orang dengan orang yang lain gitu.
aku pun jujur aja kalau aku nggak punya support system yang sempurna, saya kayak orang tua yang benar-benar support dan benar-benar masih sehat walafiat, kuat, menemani cucu, semangat gitu kan, juga masih ingin anaknya terus sekolah lagi karena sadar itu butuh gitu. Nggak mungkin juga aku bisa setamah ini gitu. Ada orang yang mesti berdebat dengan suaminya, berdebat dengan orang tuanya untuk mengacip itu. Nggak mudah karena mungkin misalkan orang tuanya merasa dia nggak butuh sekolah lagi, contoh sederhana, atau suaminya bilang dia lebih butuh istrinya dekat dia, itu wajar gitu kan, dan dia pikir nggak ada manfaat yang terlalu signifikan dengan dia bersekolah, ya wajar aja gitu kan susah. Jadi kalau memang untuk dia bisa seimbang apa segala macam itu, aku pikir itu juga bukan karena perempuannya ingin dan perempuannya bisa, tapi juga karena semua hal itu mendukung untuk dia bisa seperti itu. Iya, ya. Jadi menurut Uni gimana? Apakah cewek itu memang harus nggak usah Kalau kejar aku pikir karir? nggak ada yang harus sih kalau menurut Atau aku. kompromi gitu. Tidak ada yang harus, mau jadi ibu rumah tangga aja juga nggak salah. Mau berkarir juga tidak ada yang salah. Kalau emang misalkan dia tidak punya support system yang kuat, suaminya tidak ridho, orang tuanya tidak support, dia masih memaksakan dan semuanya malah hilang gitu. Dia melepaskan semua yang ada di tangan, dia buat apa gitu. Kan hidup itu yang penting tenang dan berkah. Damn, son, you just hit with the wow Gue sih effect. itu simpelnya. Jadi Ya. life goals after Iya, marriage itu iya, akan itu berubah ya? kalau menurut aku hidup itu tidak sesimpel kita bekerja, kita menjadi ibu rumah tangga, lalu kemudian kita memenuhi harapan orang banyak, memenuhi harapan keluarga, memenuhi harapan ini, nggak sesimpel itu juga. Kita pengen banget setelah sekolah itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang ingin kita raih? Kalau ternyata setelah selesai kita sekolah, kita memperoleh karir yang luar biasa, achievement yang luar biasa, ternyata kita malah menghancurkan semuanya, menurut aku itu juga nggak make sense juga. Tapi kalau memang ternyata Allah ngasih izin, semesta istilahnya mendukung untuk kita ke sana, ya nggak ada yang salah dengan orang-orang seperti itu gitu. Dan aku juga tidak menilai orang yang bisa ini itu tuh sangat hebat dan segala macam gitu, atau ibu yang hanya ibu rumah tangga itu ya biasa aja. Menurut aku semua orang itu punya ujiannya masing-masing dan dia bisa menyelesaikan hidupnya dan dia punya hidup yang tenang dan bahagia, itu udah ya orang yang hebat kalau menurut aku gitu. Buat apa kalau di mata orang dia luar biasa kalau ternyata hidup dia sendiri sebenarnya nggak tenang apa segala macam. Tapi jadinya life goals itu Ya, life goals itu terlalu tapi shifting ya, shifting ya. Kalau harapan hidup kita jadi lebih tinggi, jadi tuh kita bisa belajar lebih banyak hal dibandingkan waktu dulu. Karena kita bisa belajar lebih banyak hal, jadi kita bisa punya goal yang berbeda-beda. Anggap aja misalnya nanti kita selepas pensiun, kalau memang kita PNS atau kita kerja kantoran, kita pensiun, kita nanti bisa belajar hal yang lain, belajar coding gitu misalnya, atau belajar machine learning nih kayaknya lagi dipelajari sama teman-teman kita nih, kayak Mbak Alia sama Mbak Ayu kayak gitu. Jadi terlepas kita menikah atau tidak, terlepas kita cewek atau enggak, itu tuh kejadian di semua orang. Kalau kita nggak bisa cuman bisa ngelihat di satu titik aja gitu, kita harus kayak berandai-andai ya kasarnya kayak gitu. Kita kedepannya mau gimana sih, dan open all of the options. Jadi kayak intinya tuh memang kita harus punya plan ke depannya. Terus kayak kita harus kayak apa? Kalau pas menikah nggak menikah ya. Rencanain juga Terlepas siapa yang sesuai. akan dinikahi. Iya, rencana sesuai prioritas juga kan. Kayak misalnya kayak sekarang mungkin prioritasnya orang tua dulu. Tapi kalau sekarang aku planning ke menikah kayak sama siapa apa gitu aku belum ada kayak. Maksudnya masih lebih fokus ke studi. Sekarang prioritas ke orang tua, bukan kayak pacar atau suami atau calon suami. Damn, son, where'd you find this? Udah terlahir dari misalkan dari orang tua yang berkecukupan, segala macam, pendidikannya baik, dan misalnya dia juga pekerjaan tidak perlu dicari, udah dinanti gitu. Mungkin ya nggak ada salahnya kalau emang dia setelah selesai semuanya ya menikah segala macam, ya itu make sense. Tapi kan ada orang yang life-nya is not that easy gitu, ada orang yang struggling kayak kita. ada yang dia butuh misalkan harus menghidupi adik-adiknya, menghidupi orang tuanya dulu, dia punya prioritas yang lain, ya jalani dengan yakin gitu, nggak usah terlalu banyak dengar orang kiri kanan. Kalau menurut aku sih seperti Iya bener. Jadi conclusion ini apa guys? Maksudnya nggak harus wanita itu harus berkarir atau harus di rumah. Nggak ada rumusannya kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Iya. Itu bukan Semua orang nggak ada tuh punya boundary itu cerita yang beda-beda. nggak ada itu, nggak bisa dibilang oh ini perempuan berkarir, ini perempuan non karir, nggak bisa gitu. Karena itu sangat apa ya? Rasis ya, bukan rasis ya, diskriminatif. Iya diskriminatif, terus kayak nggak punya objektif penilaiannya itu nggak objektif. Ujung-ujungnya kita akan
menyetarakan wanita itu sendiri. Ya, wanita yang menurut Padahal kan kita harus woman support woman kan, pengennya kayak gitu. Jadi Kita kalau harus yang dari support satu caption sama lain. si apa ini tadi dari IG yang terkenal Afi Asigafa. itu dia mengangkat yang itu gimana? Dia lebih ke apa ya, dia tuh lebih ke kayak apa ya, kayak demand. Jadi di ASGAP itu kayak lebih ke mengangkat ke sisi perempuan itu banyak demandnya loh, bukan demand terhadap perempuan itu banyak banget, mulai dari fisik, psikis itu banyak banget, dari segi lahir atau batin itu demandnya banyak banget. Karena itu benar, makanya banyak orang yang nge-share, banyak yang tersentil karena itu. Jadi depend sama kondisi orang, prioritas orang, terus life goalsnya orang gitu. Nah jadi kita nggak bisa nyamakan menilai kayak ih dia terlalu cepat menikah, ih dia kelamaan menikah, atau Aku cuma pengen bilang satu aja sih. Apa-apa? Kita jangan jahat sama orang lain, mau dia cowok apa cewek. Karena kita tiap orang punya goal masing-masing, punya timeline masing-masing. Kita komentar boleh, tapi kalau mau komentar yang bakal buruk mending diem aja. Mending diem aja. Mending diem aja. His name is John C. Makasih lo yang udah mau nonton, jangan lupa di subscribe, aktifin notifikasi loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share.